Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini kami mau perenungan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami sebelum kami beristirahat. Kami mau dengar sesuatu pesan. Urapi bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu ini, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara untuk membuat kami tetap kuat di masa-masa yang serba sedikit, serba susah, serba sulit hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika yang ada di tangan kami serba sedikit, maka Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, tadi pagi saya buat perenungan yang bagus ya. Jadi hari ini khotbahnya tentang ketika semuanya serba ndak cukup ya. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang stres, yang depresi, lihat musuh, lihat keadaan ndak mampu, lihat semua yang serba sulit. Tapi malam ini saya tadi pagi sudah share ini di grup. Ini bagus kalau saudara sekilas aja lihat ya. Ayat ini sering kali kita dengar, tapi kalau saudara amati, waktu saya tadi pagi juga ngamati, ternyata dahsyat. Yuk kita baca sekilas. 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 15. 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 15. Lihat ya. Daud itu berhasil di segala perjalanannya. Lihat ya, sebab Tuhan itu menyertai dia. Jadi hari ini yang lagi gagal-gagal, jangan putus asa ya, karena Tuhan itu tidak pernah menetapkan orang benar gagal, tidak dibuat berhasil, bahkan dalam segala perjalanannya. Orang benar perjalanannya bukan mulus, bukan bebas hambatan. Bu Eli makin jadi orang benar, makin bonyok ya. Karena semakin saudara menjadi orang benar, saudara semakin dituntut untuk jadi orang benar yang benar-benar melakukan firman. Tangkap ya. Saudara semakin punya kerinduan jadi orang benar, maka kita semakin ngerti, semakin kenal, kita akan makin dituntut banyak untuk makin menjadi orang benar yang benar-benar, dan saudara akan dituntut untuk menjadi pelaku firman. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut. Apapun perjalanan hidup orang benar memang tidak enak ya, bonyok, berjalan maju bercucuran air mata, jalannya sempit, sesak ya, apalagi jalan pikul salib. Bu Eli sangkal diri iya. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata apa? Daud dengan banyak tantangannya itu dibuat berhasil. Bukan hanya satu perjalanan hidup, tapi dalam segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Lihat ya, di masa yang serba tidak cukup hari ini, ingat loh, masih ada Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan yang punya kehendak bahwa dalam segala perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil. Nah, ayat ke-15 itu saudara baca, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Apa yang saudara tangkap dengan penderitaan dari orang benar ya? Mungkin hari ini ada banyak Saul-Saul yang terlihat di depan mata saudara. Musuhmu itu kuat, gemuk ya. Tapi lihat, ketika kita tidak butuh kekuatan, mungkin secara akal saudara itu ditindas sudah tidak mampu. Banyak orang yang hari-hari ini direkahkan yang jahat tapi sudah tidak mampu membalas. Tangkap ya. Percayalah, selama Tuhan menyertai saudara seperti Daud,
dalam perjalanan saudara ditindas, direkakan yang jahat, usahamu sepi, mungkin banyak hal dalam perjalanan hidup ini yang membuat saudara bercucuran air mata, nangis bombay Bu Eli. Tapi percayalah, kita pasti dibuat berhasil. Karena Tuhan itu selalu menyertai saudara. Dan saudara perlu lihat ayat 16 ini menarik. Apa yang dilihat musuh mungkin pada awalnya musuh melihat saudara, kapok ya. Mungkin saudara direkakan yang jahat, musuh itu berhasil loh merekakan yang jahat ya. Mungkin hari ini Saul yang ada di depan saudara itu berhasil merekakan, merancangkan yang jahat, tipu dayanya, semuanya terlihat berhasil. Tapi ketika Tuhan menyertai orang benar, apa yang direkakan yang jahat itu akan direkakan yang baik buat kita semua. Tangkap dah. Dan itu pasti berhasil. Kalau Tuhan yang merekakan yang baik, hidupmu gak bakal gagal. Hidupmu gak bakal dibawa terus, tapi akan dibuat berhasil. Nah, yang luar biasa di ayat 16, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Saudara tahu, nanti posisi Saul yang kelihatan hari ini gemuk segar, rancangan jahat, serangan fajarnya berhasil, nanti dibalik. Apa yang terjadi? Saul, musuh, akan melihat Daud sangat berhasil, dan ada kata apa? Makin takut. Jadi kita dibuat sangat berhasil, musuh dibuat makin takut. Tangkep ya, saudara, tangkep ya semua kata-kata firman ini. Waktu saya tadi pagi merenungkan, buat renungan ini, Tuhan itu seperti ngomong buat hidup saya gini, ndak usah takut. Sekalipun musuhmu terlihat kuat, engkau ditindas. Hari ini mungkin masalah apapun lagi menindas hidupmu secara hebat. Percayalah, tidak mungkin gagal. Gagalmu hanya sesaat. Tapi aku akan membuat engkau berhasil dalam segala perjalananmu, karena aku menyertai engkau. Dan nanti akan ditutup. Bagaimana musuhmu akan sangat ketakutan, tapi engkau akan makin sangat berhasil. Lihat ya. Hidup kita bukan hanya dibuat berhasil, tapi di ujung apa yang dilihat musuh, kita jadi sangat. Sudah berhasil, ada kata sangat. Nah, musuh akan dibuat takut, tapi makin takut. Tangkep ya. Jadi hari ini yuk, siapapun saudara yang lagi ngalami krisis besar-besaran, engkau berkata, ndak cukup Tuhan, sudahlah, tenang aja. Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Yang penting hari ini tetap jadi orang benar. Saudara akan dibuat berhasil. Tuhan menyertai saudara. Bahkan musuhmu nanti akan melihat engkau sangat berhasil. Musuh akan dibuat telak. Mutlak dia kalah karena hidupnya makin ketakutan. Kita sangat berhasil, musuh makin ketakutan, itu berarti posisimu nanti dibalik. Yang tadinya musuh di atas nanti akan dibalik. Hidup kita sukses, sangat sukses, musuhmu makin hidup dalam ketakutan. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang kita belajar ya, bagaimana bangsa Israel pada waktu hidup hari itu bersungut-sungut. Lihat Bilangan 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca terlebih dahulu. Hari ini tenangkan diri ya. Yang lagi takut-takut sudah, ndak usah dilihat takutnya. Yang penting hidupmu disertai Tuhan. Aman sudah ya. Siapa yang membuat berhasil? Karya Tuhan nanti ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Makanya sesulit apapun kita itu jangan sungut-sungut. Tetap jalani, nikmati, syukuri. Lihat ya, nasib buruk. Bersungut, kita sering kan bersungut-sungut kepada Tuhan tentang nasib buruk mereka. Hati-hati. Banyak orang berkata, nasib burukku ini loh Tuhan, kenapa Tuhan? Nah,
bangsa Israel melakukan ini. Mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Nggak usah merenungi bersungut-sungut, ya sudahlah. Kalau orang berkata nasibmu lagi buruk, nasibmu lagi sial, kasihan deh lu. Saudara, nggak perlu panik, nggak perlu marah sama Tuhan. Percayalah, kita tetap disertai oleh Tuhan yang pasti membuat perjalananmu berhasil, ya. Yang kedua, lalu berteriak. Nah, sudah bersungut-sungut, berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Kita hari ini yuk, kalau bersungut-sungut semuanya tentang nasib buruk, itu sudah tidak akan membuka jalanmu melihat mujizat. Makin bersungut-sungut tentang nasib buruk, kita akan kehilangan banyak berkatnya Tuhan. Malah murka, makin berteriak tentang keadaan hidup kita hari ini juga, ya. Kita percaya apa yang perlu kita lakukan hari ini, mengucap syukurlah buat nasib yang buruk, ya. Saudara, tidak usah ngomong nasib buruk, saudara tetap berkata terima kasih Tuhan buat keuangan yang diberkati, buat rumah tangga yang diberkati. Lompat ayat kelima, Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, ya. Kita ingat terus, aduh enaknya, lihat ya ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, sekarang fokusnya sekarang, ya. Yang diingat yang lalu-lalu dan fokusnya sekarang. Nah, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara tahu 3 hal yang saya akan bahas, ya. Yang pertama, apa yang tidak perlu kita lakukan ketika masa serba tidak cukup. Jangan marah, jangan bersungut-sungut. Yang pertama, bersungut-sungut, berhenti. Bersungut-sungut tentang keadaan yang buruk. Itu bikin Tuhan marah, bikin Tuhan tidak buat mujizatnya. Makanya tidak usah bersungut-sungut tentang nasib yang buruk. Yang kedua, berhenti mengingat masa kejayaan kita untuk dibanding-bandingkan, ya. Saudara, tidak usah ngomong Tuhan dulu aku kaya loh Tuhan. Tuhan dulu kok ya rasanya hidup ikut Kristus kok enak, aku dulu kaya diberkati, kenapa sekarang makin sungguh-sungguh sama Tuhan kok hidupku tambah bokek, hidupku tambah bonyok. Tuhan, dulu aku jadi istri yang preman loh, suamiku takut sama aku, sekarang Tuhan ajari aku bisu budek buta, malah diinjak-injak. Kita tidak perlu ingat semua kejayaan dan membandingkan. Itu yang kedua. Berhenti bersungut-sungut, berhenti mengingat masa lalu. Dan yang ketiga, berhenti fokus melihat masa kekeringan saat ini, ya. Saudara, semakin hari ini semakin bersungut-sungut, semakin mengingat masa-masa lalu dibanding-bandingkan, semakin fokus dengan saat ini, keadaan fakta yang memang buruk. Saudara semakin terpuruk, saudara semakin kehilangan iman, saudara semakin kehilangan sukacita, saudara semakin kehilangan berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan di depan. Hari ini pastikan jangan seperti bangsa Israel yang memancing emosinya Tuhan, ya. 3 hal. Berhenti bersungut-sungut tentang keadaan yang buruk. Yang kedua, berhenti mengingat masa lalu, ya, kejayaanmu dan membanding-bandingkan, ya. Nggak usah komplain, nggak usah ingat masa lalu. Yang ketiga, berhenti fokus dengan fakta yang terjadi hari ini. Kita nggak usah lihat masa kekeringan yang sedang terjadi, kita berhenti aja, ya. Yang pasti di balik semua ini Tuhan menyertai segala perjalanan hidupmu dibuat berhasil. Itu aja. Nanti suatu kali saudara akan sangat berhasil, musuh keadaan hidupmu makin ketakutan, ya.
Percayalah, kalau kita sangat berhasil, maka jelas tidak ada yang namanya ketakutan lagi menimpa saudara hari ini. Satu persatu saya akan bahas ya, bagaimana berhenti bersungut-sungut tentang keadaan yang buruk. Tidak usah bersungut-sungut sudah. Hari ini apa yang Tuhan sediakan? Saya tangkap di ayat yang kelima ya. Di ayat yang kelima itu, di ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Lihat ya, saudara percaya, mana itu gambarannya apa? Kita pasti hidup, mana itu gambarannya. Bisa saya gambarkan, saudara tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, tapi saudara masih punya doa, iman, dan pengharapan. Iman, doa, pengharapan itu mana yang kita punya saat ini. Hari ini kau tidak punya kekuatan melawan musuh, it's okay. Hari ini kau tidak punya kemampuan untuk keluar dari masalah, it's okay. Hari ini kau tidak punya apa-apa, it's okay. Tuhan, aku cuma punya mana. Tuhan bilang ini, cukup. Hari ini engkau punya mana, engkau bisa aktifkan iman, doa, pengharapanmu. Engkau tidak perlu bersungut-sungut tentang keadaan yang buruk. Mana yang Tuhan sudah sediakan buat iman, doa, pengharapan ini pasti akan membuat kita melewati masa yang sulit serba tidak cukup. Kita pasti akan berkecukupan. Nah, kita lihat bagaimana Bilangan 11 ayat 8. Kita baca terlebih dahulu ya. Bilangan 11 ayat 18 sampai 22. Kita baca ya. Ini ayat ini akan menjadi kekuatan buat saudara. Apa yang kita perlu lakukan kalau kita tidak bersungut-sungut? Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Lihat ya, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan daging untuk dimakan. Ya, lihat ya, Tuhan berkata, aku akan memberi makan daging. Ayat 20. Makanya hari ini jangan takut. Tuhan sudah tahu kok kebutuhan saudara. Lihat 20. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, sampai kamu muak. Lihat ya, Tuhan tuh saking marahnya, Tuhan bilang gini, kamu ndak akan kelaparan, ndak akan kekurangan, malah kamu sampai muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini, lihat ya, berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Percayalah, hari ini saudara tidak perlu bersungut tentang nasib buruk yang tidak cukup. Senyatanya Tuhan tahu kebutuhan hidup kita berapa. Tuhan jelas lebih tahu. Musa sendiri masih ngomong sama Tuhan, Tuhan ini 600.000 loh Tuhan, mana cukup daging yang diberikan kepada kita genap sebulan, tidak mungkin cukup. Mau putar otak seperti apapun tidak mungkin cukup Tuhan. Tapi ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Nah ini berkata cukup lagi ya. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Musa ini sampai ngomong di hadapan Tuhan, cukup tak Tuhan, cukup tak Tuhan, bisa ndak ya Tuhan? Tapi ayat 23, Tuhan, jawaban Tuhan itu luar biasa. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Wow, malam ini juga
Siapa yang sudah 3 kali komplain ya, mungkin berkali-kali, Tuhan cukup ndak Tuhan, kebutuhanku di depan, kewajiban jatuh tempo banyak loh Tuhan, cukup ndak Tuhan, cukup ndak. Kita mungkin setiap kali berdoa kita ngomong Tuhan cukup dah Tuhan, cukup. Mungkin kita sudah nangis-nangis seperti bangsa Israel ya. Saudara, mungkin hari ini juga rasanya keadaan hidup kita serba sulit. Tapi percayalah, malam ini Tuhan yang sama itu sudah menyediakan daging kebutuhan yang saudara butuhkan malam ini. Sekalipun secara akal sudah tidak cukup, tapi Tuhan berkata malam ini, masakan kuasa Tuhan akan kurang cukup. Siapa yang lagi komplain sama Tuhan tidak cukup, malam ini Tuhan memberikan satu kemenangan buat saudara dan saya. Masakan kuasaku kurang cukup untuk melakukan itu, artinya untuk mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaanku. Dan sekarang ini, malam ini, kita semua akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi ketika kita berhenti bersungut-sungut melihat nasib yang buruk, yang pertama percayalah, Tuhan memelihara kita lebih dari cukup. Ya, siapa yang lagi tanya cukup? Tuhan pasti mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan. Yang kedua, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Sudah dipelihara itu tadi. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka Tuhan pasti memelihara saudara sehingga perjalanan hidupmu selalu dibuat berhasil. Yang ketiga, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tidak usah takut. Hidup saudara di akhir perjalanan hidupmu bukan dari roti saja, tapi hidup kita dikendalikan oleh firman. Masakan firmanku tidak terjadi kepadamu. Malam ini percayalah, Tuhan berkata, nak, aku memelihara hidupmu lebih dari cukup. Aku akan mencukupkan kebutuhan hidupmu yang tidak cukup dengan sumber yang aku sudah sediakan. Yang ketiga, masakan firmanku tidak terjadi. Tuhan menggenapi firman-Nya. Jadi kita pegang polis ya malam ini yang tidak cukup polis firman Tuhan pasti digenapi. Hari ini malam ini kita terima pemeliharaan Tuhan. Kita terima jaminan buat Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup saudara. Kita juga terima hari ini apa yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Malam ini kita tidak perlu takut yang lagi ngomong tidak cukup. Banyak orang yang tidak cukup malam ini. Masakan cukup Tuhan, masakan cukup Tuhan, masakan sudah. Yang lagi tidak cukup diterabas aja. Bu Elin terabasnya gimana? Sudah. Belajar untuk tidak bersungut-sungut. Mulai malam ini belajarlah mengucap syukur. Waktu keadaan nasibmu buruk tidak cukup, belajarlah terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan saat aku tidak cukup. Terima kasih Tuhan buat kecukupan atas kebutuhanku di mana Engkau berjanji mencukupkan. Terima kasih Tuhan buat polis jaminan bahwa Engkau pasti menggenapi firman-Ku. Malam ini percayalah kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, saudara akan melihat yang tidak cukup akan dibuat sangat berhasil. Hidupmu akan dicukupkan lebih dari cukup. Orang berhasil itu pasti lebih dari cukup. Tangkap ya. Jadi tidak perlu takut. Malam ini kita sudah melepaskan semua yang tidak cukup ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara mungkin memikirkan secara akal tidak cukup. Yang lagi jatuh tempo kebutuhan, saudara mungkin sudah berpikir tidak cukup Tuhan, tidak cukup. Ya, percayalah malam ini Tuhan datang dengan pemeliharaannya. Bagaimana Dia berkata, aku
aku memelihara engkau lebih dari cukup. Tuhan datang dengan janjinya, aku yang akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Tuhan datang dengan polis jaminannya bahwa masakan firmanku tidak digenapi. Kalau berkat ada di atas kepala orang benar, malam ini juga yang tidak cukup bukan disertai bencana memalukan, tapi orang benar sekalipun tidak cukup tidur pun loh. Saudara percaya, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat di atas kepala orang benar. Kira-kira orang benar itu disertai berkat atau disertai kekurangan, saudara? Jelas berkat. Karena waktu tidur aja Tuhan kasih berkat. Hidup rukun bersama aja diperintahkan berkat. Berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Kira-kira hidup kita di tengah tidak cukup, tetap disertai berkat-berkatnya Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan ya kita mau bersungut-sungut malam ini berubah. Kalau kita mau lihat berkat itu tercurah, kita mulai belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut tentang nasib burukmu. Yang kedua, tidak usah mengingat masa lalu. Tidak usah dibanding-bandingkan, ya. Karena di Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita hari ini kalau mau membajak di depan itu, Tuhan bilang gini, nak, di depan, di balik tidak cukupmu. Kamu tahu tidak apa yang aku sediakan di depan? Itu kelimpahan. Lebih dari cukup firman yang akan aku genapi satu persatu. Tapi kamu harus siap membajak. Artinya kita harus siap menjalani ke depan, lihatnya ke depan, tidak boleh lihat ke belakang lagi. Karena firman Tuhan di Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak, siap untuk menjarah berkatnya Tuhan di masa yang akan datang di depan, tetapi menoleh ke belakang, itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi pastikan malam ini, yuk, jangan lihat ya yang sudah hilang, ya sudahlah, hilang, ruginya besar Bu Eli, sakitnya suami diambil wanita tobat, iya sudah. Kita mulai malam ini siap membajak, arahkan pandangan kita di depan. Di mana di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ya. Istilahnya kalau kita punya spion, kita setir mobil, kan kita ndak lihat spion ini terus. Kalau lihat spion ini kan nabrak saudara, ndak siap saudara membajak yang ada di depan. Saudara ndak akan sampai garis finish menikmati kelimpahan Tuhan, janji Tuhan, semuanya ada di depan. Nah kalau kita lihat spion terus, lihat ke belakang, spion ini boleh dilihat sekali-kali untuk membangun semangat saudara. Ya sudahlah Tuhan, kalau masa laluku aku ditolong Tuhan, aku percaya juga di depan Tuhan juga pasti tolong aku. Walaupun masa tahun Covid itu aku bangkrut, tapi aku percaya, aku siap membajak berkat-berkatnya Tuhan, supaya di masa yang akan datang itu aku menikmati. Aku tidak boleh lihat lagi, tidak boleh lagi ngomel, banding-bandingkan. Tuhan, dulu aku kaya, aku punya Mercy Tuhan, sekarang cuman punya Avanza, dulu Alphard Tuhan, naik saya Avanza. Semakin saudara membanding-bandingkan, maka saudara tidak siap membajak berkatnya Tuhan di depan. Janji Tuhan, kemenangan, semua sudah disediakan di depan. Ya, saudara tidak usah lihat-lihat apa. Janganlah ingat-ingat akan hal yang terdahulu. Jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat, nah, membajak itu lihat di depan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Malam ini kita akan melihat di depan, di balik padang gurun dan padang belantara. Kalau kita membajak,
nanti kita akan lihat ada jalan, ada sungai-sungai yang Tuhan sediakan di depan. Bahkan ada sesuatu yang baru. Wow, sesuatu yang baru itu pasti yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau Tuhan menyertai hidup saudara seperti seorang Daud, maka dibuatlah perjalanan hidupmu, segalanya dibuat berhasil. Bahkan sangat berhasil. Dari yang gagal, terpuruk, kalau dibuat sangat berhasil, itu berarti berbicara kelimpahan di depan. Makanya yuk, yang pertama, jangan lagi melihat ke belakang. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru. Ada jalan-jalan di depan yang terbuka untuk saudara dan saya menjalaninya dengan sangat berhasil. Yang ketiga, ada sungai-sungai sukacita, sungai-sungai berkat, sungai-sungai keberhasilan di depan Tuhan sudah sediakan. Bukan sedikit, tapi sungai-sungai. Sungainya diulang 2 kali. Sungai-sungai. Wow. Artinya sungai-sungai sukacita, jalan-jalan yang terbuka lebar di depan. Bahkan yang pertama tadi ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu artinya tidak pernah saudara pikir, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Yang baru dari Tuhan, Dia sudah sediakan. Siap membajak malam ini, jangan lihat yang ke belakang ya, please. Bu Eli ruginya besar, please, sudahlah. Rugi besar, sakitnya di sana sini. Saudara mungkin dihina orang ya, di masa-masa kekeringan saudara dihina orang, saudara ditipu orang dalam jumlah besar, saudara ngalami bangkrut dalam jumlah yang besar. Percayalah, jangan pernah melihat ke belakang, arahkan pandangan kita ke depan, siap membajak ya, nggak usah ingat-ingat ya. Jadi yang pertama, jangan bersungut-sungut, jangan mengingat-ingat kegagalanmu. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir kita selesai, berhenti fokus melihat masa yang kering. Makanya jangan bersungut, jangan mengingat, jangan fokus ya. Kalau fokus masa yang sekarang. Masa sekarang susah loh Bu Eli. Kayak apa ini Bu Eli? Sekarang suami saya sudah tidak pulang rumah Bu Eli. Punya anak dan sebagainya Bu Eli. Toko sepi, toko saya sudah dijual cuma 1. Percayalah. Kalau Tuhan berkata, aku yang akan mencukupkan kebutuhanmu, maka kita pasti cukup ya. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan hari ini dan Tuhan pasti mencukupkan. Nah, berhenti lihat fokus di masa yang kering. Itu buka di Ibrani 11 ayat 6 ya. Ibrani 11 ayat 6. Ada satu bilangan Ibrani 11 ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Fakta yang terjadi mungkin di bilangan 11 ayat 6 itu berkata gini, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun ya kecuali mana. Itu di ayat Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Di mana Ibrani 11 bilangan 11 ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Faktanya memang saudara sekarang kurus kering. Kering Bu Eli, bokek. Ya memang. Tidak ada sesuatu apapun. Loh, ini parah loh saudara. Saudara bilang, aduh Tuhan, gak cukup Tuhan, gak punya sesuatu apapun. Kering lagi, gak apa-apa. Percayalah, waktu kita cuman punya mana, iman, doa, pengharapan, apa yang akan Tuhan lakukan? Yuk kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang tidak cukup hari ini itu cuman ujian. Jangan terlalu fokus dengan kurus kering. Jangan fokus dengan keadaanmu yang memang engkau tidak punya sesuatu apapun. Sudah kering, tidak punya sesuatu apapun. Ini parah. Tidak
cukup itu sampai minus. Mungkin kita lagi ngalami keadaan seperti yang dialami bangsa Israel. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak kurang kerjaan. Kalau dia izinkan saudara sampai di titik nadir, ini tujuannya untuk ujian iman. Karena tanpa iman, saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lah kalau kita fokus dengan kering, fokus dengan sesuatu yang saudara tidak punya, serba tidak cukup, berarti imanmu tidak jalan. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Tidak melihat tapi percaya. Orang yang fokus lihat keadaan kering tidak cukup terus, imanmu akan gagal. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Selain kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh lihat masa lalu, siap membajak. Yang ketiga, kita tidak boleh fokus karena ini ujian iman. Semakin buta aja dengan fakta, yaitu yang pertama, tetap tenang dan fokus kepada Allah. Tangkep ya, orang yang lulus ujian iman itu tidak boleh melihat. Jadi waktu saudara lihat, kering, udah punya apa-apa, udah cukup. Gimana caranya supaya kita hari ini berhasil di mata Tuhan? Tetap tenang, fokus kepada Allah. Ya, tidak boleh lihat keringnya terus. Yang kedua, percaya bahwa Allah ada dalam setiap musim kehidupan saudara. Hari ini musim kering, dia tetap ada. Hari ini kok tidak cukup, dia tetap ada untuk mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Yang ketiga, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Semakin kita mencari solusi, pusing tujuh keliling. Makanya dengan harapan puasa ini kita datang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak boleh lagi fokus dengan kekeringan yang tidak cukup, diabaikan ya. Malam ini diabaikan, yuk diganti. Tenang, fokus kepada Allah. Tidak boleh fokus lihat lagi masalah ya, lihat ke atas. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu ada di setiap musim kehidupan saudara. Dia ada untuk mencukupkan. Dia ada untuk membawa perjalanan hidupmu. Bukan hanya berhasil, sangat berhasil. Nanti musuhmu makin ketakutan. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita malam ini sudah tenang, percaya Allah ada setiap musim kehidupan. Yang ketiga, makin mencari Tuhan sungguh-sungguh, senyatanya kita sedang mengaktifkan iman, doa, dan pengharapan. Amin, saudara ya. Iman, doa, pengharapan itu sedang diaktifkan. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam doa. Orang yang tenang ya, apa saudara? Orang yang tenang itu punya pengharapan. Iman itu percaya bahwa Allah itu ada. Makanya kita hari ini tidak boleh fokus. 3 hal ini akan membekali saudara dan saya yang hari ini sudah berkata tidak cukup, tidak cukup ya. Malam ini 3 hal. Kalau saudara berkata tidak cukup, apa? Berhenti bersungut-sungut melihat nasib buruk. Yang kedua, berhenti mengingat bawang pre semua yang kelimpahan ya, masa lalu. Yang ketiga, berhenti fokus melihat keadaan sekarang. Makin dihitung-hitung, makin khawatir. Makin lihat masa lalu, makin terpuruk. Makin lihat fakta sekarang, saudara makin tidak bisa bangkit. Saudara makin kehilangan semangat. Makanya hari ini yuk, tidak usah merenungi nasibmu. Tidak usah bersungut-sungut tentang nasib. Ikut Tuhan, tidak ada nasib buruk. Sekalipun hari ini memang nasibmu kelihatan kering, kurus kering, dan saudara berkata tidak ada sesuatu apapun. Ini orang yang nasibnya malang. Tapi maukah malam ini saudara yang lagi tidak cukup, yuk kita berdoa malam ini. Kita mau mengangkat tangan kita yang lagi tidak cukup, saudara bisa angkat tangan saudara. Kita mau hari ini, Tuhan tahu yang tidak cukup. Hari ini Tuhan sangat tahu. Semakin hari ini kita berkata Tuhan tidak cukup, semakin bersungut-sungut, saudara tidak akan lihat bagaimana cara Tuhan mencukupkan.
Banyak orang yang kesaksian ya, waktu mereka tidak cukup, tapi mereka tidak hidup dalam persungutan. Mereka bersyukur, ternyata cara Tuhan yang ajaib itu mencukupkan kebutuhan mereka. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan sang pemelihara kita lebih dari cukup. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Tenang aja ya, yang tidak cukup-cukup firman-Nya lagi digenapi. Yang tidak cukup-cukup Tuhan pelihara ya, lebih dari cukup. Yang tidak cukup-cukup maka Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saudara malam ini. Yang kedua, jangan lihat ya, siap membajak. Ada apa? Ada sesuatu yang baru yang tidak pernah saudara lihat, pikirkan Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, ada jalan-jalan di padang gurun, ada banyak jalan terbuka. Nanti yang ke depan, yang ketiga ada sungai-sungai, sungai sukacita, sungai-sungai berkat. Sungai-sungai itu banyak, sungai-sungai kebahagiaan Tuhan sudah sediakan ya. Yang ketiga, hari ini yuk tenang, fokus pada Allah. Gampang ya. Saudara bisa praktek ini malam ini yang lagi tidak cukup. Percaya aja bahwa Allah ada dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati malam ini. Yuk kita berdoa. Yang lagi ngalami tidak cukup, saudara ambil langkah profetik. Saudara mungkin tidak cukup untuk bayar uang sekolah, uang pangkal. Saudara mungkin saudara lagi tidak cukup. Ini tangan terangkat ke atas ya. Saudara percaya malam ini Tuhan mau mencurahkan sesuatu yang Tuhan hari ini sudah sediakan lebih dari cukup. Tuhan akan membuat perjalanan hidupmu sangat berhasil. Tidak perlu takut, berarti kalau sangat berhasil itu artinya yang tidak cukup-cukup malam ini dicukupkan semuanya. Mungkin kau tidak cukup untuk bayar angsuran, mungkin malam ini kau tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupmu beberapa bulan kemudian. Tabungan stokmu sudah habis, bahkan engkau sudah kurus kering, kau tidak punya sesuatu apapun. Tuhan, kami tidak tahu caranya, tapi kami belajar. Engkau sendiri yang berkata, masakan firmanku tidak terjadi atas hidupmu. Maka malam ini kami imani firman-Mu terjadi. Yang tidak cukup akan cukup, bahkan lebih dari cukup. Bahkan perjalanan hidup kita tidak akan dibuat buntung, tapi sangat berhasil. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima malam ini Tuhan, kelimpahan kami terima, lebih dari cukup kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak-Mu mau tidur istirahat. Kami bangga punya Allah yang berkata lewat firman-Mu, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi. Bahkan kami percaya malam ini kami tidur Tuhan, Engkau memerintahkan berkat buat orang-orang yang Engkau cintai. Bahkan Engkau juga memerintahkan berkat buat kami yang bisa rukun, diam rukun bersama. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang menjadikan kami lebih dari cukup. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Besok yang ada di Bandung boleh ikut hadir. Saya sudah pasang flyernya ya di IG story saya juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kecukupan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara kalau sudah tangkap iman, jangan diragukan ya. Nanti istilahnya saudara sudah aminkan, terus saudara takut lagi, saudara berarti melepaskan lagi nanti. Saudara melepaskan apa yang Tuhan sudah sediakan. Sekali dia berkata cukup, masakan firmanku tidak digenapi. Selamat menikmati penggenapan firman Tuhan. Tetap tenang, tetap bersyukur, fokus ya kepada Allah. Percaya aja Tuhan ada, cari Tuhan sungguh-sungguh. Selamat malam semuanya, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya live mungkin Senin sampai Jumat ya selama puasa. Sabtu Minggu saya off ya, karena Sabtu Minggu
ibu-ibu, bapak-bapak juga semua pada mau jalan-jalan ya. Jadi selama puasa 40 hari, besok ada Zoom, ikut juga saya yang khotbah ya, tentang mempelai Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.